Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di pertemuan yang kedua. Pada kesempatan kali ini semoga kita dalam keadaan sehat dan mengatur pola makan maupun pola olahraga kita sehingga kita tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, tetap ya, jadi protokol kesehatan tetap kalian lakukan di rumah sesuai dengan arahan yang ada dalam panduan yang sudah tersebar di mana-mana, yakni membawa masker, memakainya ketika keluar rumah, dan cuci tangan dan hand sanitizer-nya dibawa setiap kalian keluar rumah. Dan jangan lupa rajin cuci tangan. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Pada pertemuan kelas 10 ini jadi ada yang namanya konsep dasar ilmu terlebih dahulu. Jadi dulu kalian mempelajari mengenai IPS saja. Jadi ilmu pengetahuan sosial. Di sini dalam kalian ke jenjang SMA, kalian dipecah lagi, mata pelajarannya semakin banyak dan semakin semuanya ada penjelasannya. Karena itu di sini akan bab 1 ini mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Pada kesempatan kali ini kompetensi dasarnya ya. Jadi ada kompetensi dasarnya, jadi menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini yakni menjelaskan pengertian sejarah, mengidentifikasi unsur-unsur dalam sejarah, mengidentifikasi konsep-konsep dalam sejarah, membedakan pengertian sejarah secara umum dan khusus, menganalisa manfaat sejarah bagi kehidupan. Nah, ini ada pengertian sejarah. Pengertian yang pertama mengenai asal-usul kata sejarah secara etimologi ya. Jadi sejarah itu syajaratun ya, yang artinya pohon ya. Jadi istilahnya pohon itu ada ranting-ranting banyak sekali yang pada intinya ya satu akar, satu tempat, satu asal ya. Jadi terdiri banyak ranting, terdiri dari berbagai macam silsilah ya. Nah, itu dalam pengertian sejarah dari Arab ya. Jadi istilah Arab. Terus mengenai sejarah dari Yunani kuno, artinya belajar dengan cara bertanya-tanya ya. Terus dalam bahasa Inggris history is ya, jadi masa lampau, jadi yang sudah lalu umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam, baik oleh manusia ataupun oleh alam ya, yang terjadi pada dulu ya, manusia purba dan lain-lainnya. Nah, untuk mengenai bahasa dari Belanda sendiri adalah kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Dan Jerman, bahasa Jermannya dalam pengertian sejarah ini sesuatu yang telah terjadi. Jadi kesimpulannya dalam artian dari segala arti berbagai macam, berbagai negara itu intinya adalah kita itu mempelajari ilmu yang sudah lalu, yang sudah lampau, yang dijadikan sebagai dasar pondasi bahwasanya kejadian-kejadian itu ada
dan patut kita pelajari dan kita renungkan sebagai dasar kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik nantinya. Kita lanjut. Nah, ini sebuah ilustrasi pohon berbagai macam cabang ya. Jadi silsilahnya, periodisasinya, tahap-tahapannya itu ada, step by stepnya ada. Jadi tidak langsung kalian, contoh dalam kehidupan kita langsung lahir di dunia ini dalam keadaan langsung besar, tapi tetap tidak ya. Jadi ada prosesnya. Lanjut mengenai pengertian sejarah. Definisi sejarah sebagai ilmu secara umumnya semua kisah tentang masa lampau ya. Jadi sudah pernah singgung tadi. Terus mengenai menurut para ahlinya, Norman A. Cantor, sejarah adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Terus mengenai pendapat lain, R. Muhammad Ali, sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ibnu Khaldun, sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Ya, itu berbagai macam para ahli mengumumkan seperti itu. Nah, ini pengertian sejarah sebagai ilmu ya. Jadi kan ada 3 ya. Ini sebagai ilmu. Edward Halter Carr, sejarah adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, dialog yang tindak hentinya antara masa sekarang dan masa silam. Sejarah bermakna kontinuitas atau berkesinambungan, continue ya. Jadi kejadian masa lampau memiliki hubungan dengan berbagai kejadian pada masa sekarang, sehingga manusia mempunyai pijakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi kita itu mempunyai sejarah ya. Jadi kita sebagai secara umumnya mayoritas kita adalah sebagai suku bangsa Jawa, suku Sunda. Jadi itu ada sejarahnya mengenai nenek moyang kita dulu, bagaimana mereka semua datang ke sini, mereka semua beradaptasi, mereka semua menjalani kehidupan sampai sekarang pun kita kayak suatu adat istiadat ya. Contohnya dalam acara syukuran ya, syukuran untuk selamatan itu masih ada. Itu kan tradisi dari zaman dulu yang istilahnya positif dan masih dibudidayakan sampai sekarang ini. Jadi intinya seperti itu sebagai pijakan ya. Lanjut, sejarah dalam pandangan para tokoh. Nah, ini pada berbagai macam tokoh barat ya. Nah, di sini ada bapak sejarah yakni yang bernama Herodotus. Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kisah kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh masyarakat dan peradaban. Terus yang kedua Aristoteles ya. Jadi sejarah bergelut dengan yang partikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Yang ketiga Francis Bacon ya. Jadi sejarah mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Yang keempat Vico, sejarah adalah disiplin ilmu pertama manusia. Ia pusat pengertian manusia karena manusia menciptakan sejarah. Nah, jadi semua itu terlibat. Ada 3 unsur dalam sejarah sendiri, yakni makhluk hidup, manusia, hewan ataupun tumbuhan. Terus lagi ada yang namanya tempat, pasti berkesinambungan dengan yang namanya tempat. Kalau sudah ada tempat pasti ada waktu. Situ waktu yang terjadinya kapan. Jadi itu sebuah tanda bahwasanya
di situ pernah terjadi atau pernah terbangunnya suatu bangunan, contohnya Candi Borobudur ya, di situ ada ya istilahnya namanya manusianya, tempatnya dan waktunya kapan. Makanya akan dibahas nanti ya, dari tahap-tahapan untuk bisa sampai ke zaman modern seperti sekarang ini. Lanjut, sejarah dalam pandangan para tokoh ini ya, dari tokoh-tokohnya. Yang pertama, Collingwood. Sejarah ialah ilmu tentang tindakan manusia di masa lalu dan diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah. Jadi ilmu ini adalah suatu tindakan manusia yang masa lampau dan dibuktikan dengan suatu macam benda, peninggalan-peninggalan berupa bangunan atau berupa barang yang lainnya ya. Terus yang kedua ini dari Indonesia, Kunto Wijoyo. Jadi sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis atau memanjang dalam waktu, ideografis atau bersifat mendeskripsikan, unik dan empiris atau bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Nah, di sini Kunto Wijoyo menekankan bahwasanya sejarah itu memanjang dalam waktu yang lama sekali. Dan di situ ada yang namanya ideologi atau pemikiran. Dan itu sifatnya adalah mendeskripsikan, jadi menggambarkan bagaimana sih jadi prosesnya. Nah, dari situ kita bisa mempelajari mengenai pengalaman-pengalaman manusia yang terjadi pada saat itu. Apa saja yang kita dapat peroleh pelajaran dari yang sudah terjadi di masa lampau, yang sifatnya jikalau negatif kita tinggalkan itu sebagai acuan bahwasanya kita itu tidak boleh berpecah belah, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain yang tidak tahu sumbernya, ataupun berita-berita yang ada kalian terima dengan mentah-mentah tanpa adanya kalian mencari tahu sumber yang jelas, mana yang benar dan mana yang salah. Lanjut, sejarah dalam pandangan. Nah, ini jadi ada tugas mengenai sejarah. Buatlah pengertian sejarah menurut pendapatmu secara pribadi berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari. Jadi kalian buat ya, kalian buat di dalam kertas folio ya, ditulis nama dan kelasnya ya. Jadi situ kalian tuturkan, kalian jelaskan menurut pendapat kamu ya, bagaimana sih sejarah itu apa ya, apa itu sejarah yang sudah kalian pelajari tadi, teori-teori yang sudah ada, beberapa ahli-ahli mengungkapkan seperti itu. Kalian pelajari, kalian utarakan pendapat kalian. Kita lanjut mengenai ruang lingkup sejarahnya. Nah, di sini ada gambar-gambar. Di sini adalah suatu kejadian perang dunia 1 dan dunia 2. Dan sejarah sebagai peristiwa kisah ilmu dan seni. Jadi sejarah sebagai peristiwa, jadi merupakan kejadian atau kenyataan aktualitas sejarah yang telah terjadi berlangsung pada masa lampau, harus bersifat objektif. Nah, jadi ini suatu kejadian yang nyata, jadi aktual, jadi tidak direkayasa dan sudah berlangsung pada masa lampau, yang sifatnya tidak pada satu orang saja, tapi melingkupi semuanya, dari manusianya, dari tempat, dan dari waktu yang terjadi pada saat itu. Lanjut, sejarah sebagai kisah, jadi merupakan narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia tentang lampau yang memiliki kemungkinan subjektif. Nah, ini ya, jadi dibedakan bahwasanya narasi atau paparan
yang disusun dari salah satu tokoh masyarakat atau tokoh yang dipercaya pada desa tersebut atau daerah tersebut yang sudah masa lampau ya. Jadi contohnya kayak maling kundang ya, itu kan berbagai macam persepsi atau berbagai macam cerita, itu kan sifatnya subjektif ya, yang artinya bukti-bukti yang ada itu kurang bisa dipertanggungjawabkan karena itu sebuah tafsiran. Yang namanya tafsiran, manusia itu berbeda-beda pemikirannya. Lanjut. Nah, ini contoh gambar dari Perang Dunia Kedua, World War II ya. Jadi Perang Dunia Kedua. Nah, ini ada tempat yang dimana di situ terkubur ya saksi sejarah. Lanjut. Sejarah sebagai peristiwa kisah ilmu dan seni. Nah, ini banyak sekali gambar-gambarnya. Jadi di sini ada mengenai sejarah sebagai ilmu. Ya, jadi mengemukakan bahwasanya Leopold van Ranke adalah sosok penting di balik sejarah sebagai ilmu positif. Menurutnya sejarah harus objektif dan mampu memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Nah, ini ya, makanya para sejarawan itu mendalami dalam kasus-kasus seperti itu ya. Contohnya ada penemuan candi yang baru di daerah Jawa Timur itu, jadi perlu yang namanya studi khusus untuk menelaah itu kapan terjadinya dan sumber-sumbernya, dan diteliti dari peninggalan-peninggalan yang ada. Contohnya kayak kayu itu berumuran berapa tahun dan yang dipakai apa saja. Lanjut. Syarat sejarah sebagai disiplin ilmu ya, yang pertama yaitu empiris, jadi pengalaman manusia. Jadi pasti ada yang namanya suatu pengalaman yang terjadi oleh makhluk hidup, yakni manusia, mempunyai objek seluruh aktivitas manusia, memiliki teori kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu, memiliki metode, memiliki langkah-langkah cara-cara ilmiah. Selanjutnya, sejarah sebagai seni, karena ia membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa sebagai seni. Sejarah memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Nah, ini ya, jadi kekurangannya seperti itu dalam seni. Ya, jadi itu dalam seni sendiri kan ada berbagai macam bahasa, berbagai macam logat, berbagai macam mimik yang kita bicara ya. Jadi itu pun kehilangan objektivitasnya itu yang seperti apa yang benar itu ya. Jadi dalam artian kehilangan ketepatan itu yang sama persis yang terjadi pada masa lampau itu tidak sama persis. Makanya di sini kekurangannya, yakni yang kedua itu terbatas, sejarah akan terbatas. Jadi terbatas pada itu saja ya. Jadi tidak bisa ditambah-tambahkan atau tidak bisa dikurang-kurangkan. Paling bisa dikurang-kurangkan ya, bahkan bisa ditambah-tambahkan ya. Itu tergantung kepada penafsiran diri sendiri. Unsur-unsur sejarah. Nah, ini unsurnya yakni yang terlibat dalam unsur-unsur sejarah sendiri, yakni yang pertama adalah manusia, yang kedua waktu, yang ketiga tempat ya. Kita akan bahas satu-satu mengenai manusia atau makhluk hidup. Sini objek sejarah adalah manusia, bukan binatang atau alam ya, yang dipertanggungjawabkan, karena di sini yang bisa komunikasi atau dalam artian dari cerita-cerita yang ada itu kan dari manusia. Tak mungkin kita bertanya kepada binatang ataupun tumbuhan
Yang kedua, yakni tempat atau lokasi. Jadi tempat merupakan unsur yang penting sejarah terjadi dalam suatu tempat. Jadi ini tempatnya di mana? Jadi pasti berkesinambungan antara manusia dan lokasi yang terjadi pada saat itu. Terus yang terakhir mengenai waktu. Ya, jadi sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Setiap peristiwa sejarah selalu berbeda dari waktu ke waktu. Jadi periodenya itu beda dari waktu ke waktu. Yang pertama contohnya pada Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, dan Perang Dingin itu memiliki manusia tempat yang berbeda dan waktunya pun berbeda. Lanjut. Nah ini contoh peninggalan di museum pada masa purbakala ya. Nah ini yang pertama, sejarah sebagai humaniora. Humaniora mempelajari sejarah dari apa yang telah dibuat dan dipikirkan manusia melalui penelitian. Pokok-pokok kajian humaniora adalah bersifat filsafat, sastra, sejarah, dan seni. Ya, jadi ini dipikirkan manusia melalui penelitian. Jadi tidak hanya kalian mempelajari benda itu sampai mana ya, jadi difikirkan melalui penelitian yang akhirnya terjadilah bentukan yang namanya ilmu filsafat, ilmu sastra, ilmu sejarah, dan seni. Lanjut, sejarah sebagai ilmu sosial. Sejarah mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sejarah itu terikat oleh waktu ya. Jadi perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya, yakni sejarah itu pasti akan terikat oleh waktu. Seperti kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana, oleh siapa, dan sebagainya. Sejarah terikat oleh tempat. Jadi sejarah memiliki sifat yang unik, yakni terjadi hanya satu kali. Jadi tidak mungkin kejadian itu berulang lagi atau istilahnya replay. Ya, ulangan sama tidak mungkin. Pasti ada yang berbeda. Itu ya. Jadi sejarah itu terikat oleh tempat. Sejarah menekankan kekhususan. Ya, jadi keterikatan akan tempat dan waktu menjadikan sejarah sebagai kajian yang unik dan khusus. Lanjut pembagiannya ya. Jadi ini ada pembagian mengenai generalisasi, periodisasi, dan kronologi. Generalisasi adalah usaha menyimpulkan dari khusus ke umum dengan tujuan untuk saintifikasi dan simplifikasi. Salah satu bentuk generalisasi adalah periodisasi. Jadi ini awal mulanya yang umum. Jadi penyimpulan dari khusus ke umum. Jadi yang dikhususkan, contohnya kejadian yang khusus terjadi di daerah Cirebon. Itu cangkupannya kalau diumumkan akan menjadi suatu kejadian yang ada di Pulau Jawa. Jadi mengenai penyebar luasan agama Islam di tanah Jawa. Itu ya, jadi dari khusus ke umum. Begitupun sebaliknya. Jadi dengan tujuan dari khusus ke general ataupun general ke khusus. Ya, di sini jadi pembagiannya, klasifikasinya seperti itu. Yang kedua, periodisasinya merupakan pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam pembabakan tertentu. Jadi ada periodenya, ada waktunya, ada jenjangnya, ada masanya. Terus yang ketiga mengenai kronologi. Jadi ilmu untuk menentukan waktu terjadinya tempat dan suatu peristiwa secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan kronologi adalah untuk menghindari kerancuan waktu dalam sejarah atau anakronisme. Nah, di sini ada kronologinya. Bagaimana asal mulanya terjadinya? Pertama, waktunya itu terjadi yang namanya penyebarluasan agama Islam di tanah Jawa. Jadi awal mulai oleh siapa? Kan ada wali sang, ada 9.
Jadi awal mulanya itu siapa? Ya, kronologi waktunya itu kapan? Ya, kita lanjut. Nah ini, jadi fungsi periodisasinya adalah mempermudah mempelajari sejarah. Jadi ini seperti itu, diurut-urut atau dari masa ke masa, jadi mempermudah mempelajari sejarah. Untuk memudahkan mempelajari sejarah, maka perlu ada pemenggalan suatu rentetan peristiwa masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil, jadi sehingga terlihat lebih mudah dan jelas. Yang kedua, memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Sejarawan harus mampu menyusun data urutan kejadian peristiwa-peristiwa sejarah sehingga ditemukan kaitan dan hukum sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu fungsi periodisasinya. Kalau bisa memahami secara kronologinya, itu bisa akan tahu sebab akibatnya seperti apa. Lanjut. Contoh periodisasinya ini pembabakan sejarah zaman prasejarah ya. Ntar akan kita bahas mengenai zaman prasejarahnya seperti apa kehidupan bangsa Indonesia pada masa purba. Nah ini gambarnya zaman pengaruh Hindu-Buddha ya pada abad 400 sampai 1500 Masehi. Ya, dimulai pada masa aksara mengenal tulisan yang ditandai dengan ditemukannya prasasti di Kutai, ya di Kalimantan Timur, yang berangka tahun 400 Masehi. Yang C jadi zaman pengaruh Islam. Nah ini islamisasinya pada 1500 sampai 1700. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Pengaruh Islam meluas dengan tumbuhnya kerajaan Islam di Nusantara. Nah ini ya, jadi tahap-tahapannya dari masa purba, masa pengaruh dari kepercayaan animisme di animisme ya, jadi percaya kepada benda ataupun percaya kepada alam ya. Terus mengenai pengaruh dari agama yang dianut pada saat itu. Nah ini contoh prasasti Mula Warman ya di Kutai, di Kaltim. Lanjut, contoh periodisasinya ini jadi pembabakan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam pada dulu, zaman penjajahan kolonialisme, zaman pergerakan nasional. Di sini sudah termaktub waktu-waktunya. Nah ini para tokoh-tokoh 3 serangkai. Pembabakan sejarah Indonesia zaman pendudukan Jepang, zaman mempertahankan kemerdekaan, zaman dan demokrasi. Nah ini dibacakannya proklamasi oleh Soekarno pada saat itu. Pembabakan sejarah Indonesia zaman demokrasi terpimpin, zaman Orde Baru, zaman reformasi. Tuh contohnya Soeharto pada saat itu ya. Nah ini gedung DPR yang pada saat demo. Jadi kronologinya seperti ini. Abad 5 Masehi berhasil masuk dan berkembangnya agama besar di Indonesia, Hindu, Buddha, dan Islam sampai abad 14 Masehi. Dan lanjut ke abad 16 Masehi sampai pertengahan proses penjajahan bangsa asing terhadap Indonesia. Abad 20, pertengahan abad 20, proses pembentukan jati diri bangsa dan gonjang-ganjingnya politik serta keruntuhan Orde Baru. Tahun 1998 Masehi. Nah ini kronologinya ya, jadi masa pangkal sejarah tahun masa Kutai Tarumanegara. Ini kronologi pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya, jadi zaman yang menduduki atau menguasai seluruh Nusantara. Jadi dulu Nusantara bukan Indonesia. Masa Kutai Tarumanegara, Sriwijaya Singosari, Majapahit, Kerajaan Islam, masa Aceh, Mataram, Makassar, zaman Company ya, pada VOC, zaman Dendles,
zaman masa pemerintahan zaman Dutch government, zaman Netherlands, zamannya Nippon itu Jepang, Netherlands, Belanda. Ya ini British government, ini adalah Inggris ya. Terus masa Republik Indonesia sampai sekarang. Juga kegunaan sejarah menurut para ahli ya. Yang pertama Nugroho Noto Susanto. Satu, fungsi rekreatif ya. Jadi sejarah dapat memberikan kesenangan estetis karena bentuk dan susunannya yang bisa dinikmati keindahannya. Fungsi inspiratif. Nah, ini belajar sejarah dapat menemukan ide-ide atau konsep-konsep yang berguna bagi pemecahan permasalahan pada masa sekarang. Nah, ini ya. Jadi menemukan ide-ide dan konsep-konsep yang dulu yang terjadi ya. Konsep-konsep ide-ide bagaimana cara bermusyawarah yang baik dan benar, tidak kisruh ya. Itu memecahkan masalahnya. Jadi itu bisa kita pelajari, kita bisa banyak membaca mengenai itu semua. Lanjut menurut para ahli yang lainnya ya mengenai masih lanjut ini ya. Nugroho Noto Susanto. Yang ketiga, fungsi instruktif ya. Di sejarah merupakan alat bantu pembelajaran yang menyampaikan pesan-pesan atau wasiat-wasiat nenek moyang. Yang keempat, fungsi edukatif. Jadi sejarah memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana cara mencapai keberhasilan, bagaimana menghadapi kesulitan, dan bagaimana usaha untuk bangun dari kegelapan. Yang B ya, ini yang kedua, menurut Alan Evans, ketika menggunakan kata sejarah, secara insting kita berpikir masa lalu. Hal tersebut sebenarnya salah karena sejarah sebenarnya adalah jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dengan masa sekarang dan memberi tunjuk ke masa depan. Nah ini jadi menjembatani. Jadi yang masa lampau yang seperti itu bisa menjembatani yang masa sekarang dan di masa depannya seperti apa nanti ya. Masih lanjut di pengukuhan yang sama, Alan Evans. Jadi sejarah mengajak manusia untuk berpikir ke masa lalu sebagai bahan acuan ke depan dan memprediksi masa yang akan datang. Sejarah digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan keadaan yang akan datang karena peristiwa sejarah mempunyai kemiripan meski tidak mungkin terulang. Kegunaan sejarah secara umum ya, ini jadi sejarah sebagai ilmu. Maka melakukan penelusuran sejarah harus digunakan prinsip-prinsip umum yang diakui kebenaran secara universal ya ini. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan moral. Jadi menyajikan sebagai fakta masa lampau mengenai aktivitas manusia yang patut dijadikan contoh dan kebenaran yang akhirnya selalu menang melawan kejahatan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Belajar sejarah melatih manusia untuk berpikir terbuka dan kritis melihat sejarah dari berbagai dimensi. Lanjut keempat, mengenai sejarah sebagai pendidikan politik ya ini ya, jadi pergantian kekuasaan ini ya. Jadi pendidikan politik memiliki referensi untuk menentukan sistem politik yang lebih tepat bagi bangsa. Yang kelima, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Jadi pengalaman, kegagalan, dan keberhasilan memberikan referensi bagi manusia masa sekarang untuk membuat kebijakan yang bijak atau benar. Gitu ya. Jadi kita itu sudah belajar atau sudah pernah dijajah berbagai macam negara. Jadi kiranya kita bisa mempertahankan kedaulatan, kemerdekaannya sudah ada ini. Yang keenam ya, ini sejarah sebagai pendidikan keindahan. Jadi melalui candi, masjid, tarian, nyanyian, bangunan keraton, kita bisa memahami nilai estetika keindahan. Ya, bisa berkunjung ke keraton Kasepuhan, ke Gunung Jati, ke Cirebonan, Kanoman ya. Di kita ini banyak sekali peninggalan-peninggalan keraton ya. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu bantu. Jadi berguna sebagai ilmu bantu untuk memahami disiplin ilmu lain, sosial, sosiologi, politik, hukum ya. Sejarah sebagai bukti. Berarti masa lampau sejarah dapat membuktikan suatu kebenaran. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi pembahasan kita pada kali ini mengenai sejarah pada kesimpulannya yakni
belajar sejarah itu sangat penting dan sangat wajib kalian pelajari, karena ini sebagai dasar acuan kalian untuk bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Karena dalam kehidupan ini kita harus bisa berkaca, bisa introspeksi diri, ya. Jadi mengenai kegagalan-kegagalan yang terjadi pada masa lampau dan tidak terulang kembali di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Jadi tetap selalu semangat, ya, move on dari keterpurukan, tidak stagnan atau diam saja. Kita harus bergerak maju ke depan, tidak putus asa, ya. Itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan ataupun apapun, silahkan ditanyakan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.